Mohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon 40, siapa yang hadir? Izin Yang Mulia, yang hadir ada dari kuasa hukum dan beberapa prinsipal baik secara luring maupun daring. Ada saya sendiri Muhammad Fandrian Hadistianto, ada Bapak Saiful Anwar, ada Ibu Mustia, ada Pak Sahat. Di belakang ada Pak Sofyan, prinsipal, ada Mbak Endang, ada Pak Zen, ada Pak Guntoro, ada Pak Yusuf, dan Bapak Abdul Hakim selaku prinsipal. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. 41. Terima kasih. Izin Yang Mulia, kami yang hadir kuasa hukum, kebetulan prinsipal kami tidak bisa hadir, jadi ada saya Suparti, Ibu Nikasi Ginting, dan Abdullah Sani. Demikian. Di belakang ada satu Parulian Santuri Yang Mulia. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nomor perkara 46. Izin Yang Mulia, untuk perkara 46, untuk yang hadir ada kuasa hukum dan beberapa prinsipal. Pertama saya sendiri Imelda, di sebelah saya ada dari prinsipal Gunawan, Sunarno, dan Ibu Dewi Kartika. Sedangkan yang di ujung ada dua kuasa hukum, Raja Martahina Deak dengan Aulia Ramadandi. Sedangkan di belakang ada Yudi Kurniawan dengan Riki Hermawan, juga ada Pak Simon dan Pak Rahmat Maulana. Demikian Yang Mulia. Iya. Besok jangan ragu-ragu, disiapkan namanya Bu ya. Baik Yang Mulia. Perkara 50. Ya, terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf sebelumnya kuasa dari pemohon tidak bisa hadir. Yang hadir ada, mohon maaf tadi prinsipal yang tidak bisa hadir, dan yang hadir di sini adalah kuasa pemohon. Saya di Zoom ada dua. Yang pertama saya sendiri Agus Supriyadi, di sebelah kanan saya Muhammad Nasep, dan yang di Zoom itu ada James Simanjuntak dan Hecrin Purba. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. DPR hari ini berhalangan hadir dan sudah menyampaikan surat ke Mahkamah. Sekaligus ini minta untuk penundaan penyampaian keterangan. Dari Presiden, silakan. Izin Yang Mulia, dari pemerintah, dari Presiden, kami relatif lengkap Pak. Dari Kemenko Bidang Perekonomian, ada Pak Ellen Setiadi, staf ahli, ada Pak Ketut Hadi Prianta, ada Pak Sakti, Pak Rehobot, Pak Nidar, Suryaningrum, dan Ibu Rutro Uli. Sementara dari Kementerian Polhukam, ada Bu Vicky sama Bu Rianita. Kemudian dari Kemenkumham, saya sendiri, Dirjen PP, Asep Mulyana, didampingi oleh Pak Andri Amos, selaku PLT Direktur Litigasi dan Peraturan Perundang-undangan. Ada Bu Erni, Pak Fuad, Pak Tony, Pak Faudazal, Pak Ikhwan, Bu Silvania, dan Pak Henry dan Pak Aniko. Kemudian dari Sekretariat Negara ada Pak Budi Setiawan, Asisten Deputi, ada Muhammad Rizky Novianto, ada Pak Teguh Muhammad Muafi, dan di sebelah saya hadir Pak Sekjen, Kementerian Ketenagakerjaan, Pak Anwar Sanusi beserta Kepala Biro Hukumnya, Ibu Reni Musidaryanti,
dan dari Kementerian Agama ada Kepala Biro Hukumnya Pak Ahmad Bahiz, sama Pak Asad Adinugroho sama Pak Masjidin, dan dari Kementerian Keuangan hadir juga Bu Mahareni Rumiasih, Kepala Bidang Advokasi, kemudian ada Fatihul Alimah dan Bu Desi Pratiwi. Terima kasih Pak Dirjen. Hari ini agenda persidangan kita adalah mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, tapi karena DPR meminta penundaan melalui surat, dan agenda persidangan hari ini hanya akan mendengar keterangan Presiden yang akan disampaikan oleh Pak Dirjen ya. Pak Dirjen silakan ke mimbar. Ini keterangannya tebal sekali. Kalau bisa diringkas Pak ya, poin-poinnya saja, karena kami juga sudah mendapat keterangan dari Presiden. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kami tidak akan membacakan seluruh dari keterangan kami, dan kami akan menyampaikan beberapa poin-poin atau beberapa hal yang kami anggap penting, dan kami memohon pada Yang Mulia agar yang kami dibacakan dianggap sudah dibacakan dan bagian yang tidak terpisahkan daripada keterangan kami ini. Terima kasih Yang Mulia. Dengan hormat yang bertanya ini, nama Muhammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI. Kedua, Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Ketiga, Yasona Halauli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat, Yakut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia. Dan kelima, Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, perkenan kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya kami sebut Undang-Undang 6 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya kami sebut UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebagai berikut. 1. Perkara nomor 40/PUU. Pak Dirjen, mohon maaf ya. Mungkin Pak Dirjen bisa melompat ke halaman 40 langsung. Siap, Bapak. Yang angka 4 Romawi itu. Karena itu yang menjawab dalil-dalil ya, soal identitas dan segala macamnya itu nanti biar kami saja yang menyelesaikannya itu secara adat nanti. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami langsung ke halaman 39 dan 40, izin majelis. Untuk keluar dari kondisi ketidakpastian, bentuk bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ditempuh oleh pemerintah antara lain 1/2/2022 bertujuan untuk mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan eksternal global, diantaranya mendorong konsumsi rumah tangga,
B. Mendorong investasi domestik, utamanya di sektor UMKM, dan C. Penciptaan lapangan kerja. 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, UU P2SK, stabilitas sistem keuangan Indonesia diperkuat sehingga lebih resilient terhadap tantangan global. Ruang lingkupnya yaitu A. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi. B. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik. Dan C. Mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan. D. Perlindungan konsumen. Dan E. Literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan. 3. Penyempurnaan pengaturan devisa hasil ekspor. Melalui pengaturan ini tujuannya yaitu A. Meningkatkan likuiditas cadangan devisa dalam US dollar. B. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil. Dan C. Sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi. Upaya menjalankan bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif ini merupakan respon terhadap kondisi perekonomian global saat ini dan proyeksi perekonomian global pada tahun 2023. Berdasarkan data dari IMF dan World Bank, proyeksi turunnya harga komoditas global pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 akan berdampak terhadap performa ekspor komoditas dan penerimaan pemerintah Indonesia. Penurunan harga komoditas global pada tahun 2023 juga disertai dengan penurunan konsumsi di sektor barang dan jasa. Langkah-langkah strategis perlu ditempuh untuk dapat mengantisipasi potensi kritis yang terjadi. Langkah mitigasi yang perlu dilakukan adalah mendorong investasi dan konsumsi dengan menciptakan confidence dan kepastian melalui 1. Percepatan implementasi Cipta Kerja melalui Perpu 2/2022 yang mudah, cepat, dan pasti. 2. Menjaga daya beli masyarakat, terutama inflasi, nilai tukar, dan perlindungan sosial. 3. Kebijakan transformatif melalui hilirisasi sumber daya alam, transisi energi, dan kebijakan ekonomi rendah karbon. 4. Kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel, responsif, dan akomodatif dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang inklusif. Dan 5. Penguatan dan reformasi sektor keuangan melalui implementasi Undang-Undang P2SK. Implementasi dan konsumsi penting karena saling terkait dalam virtuous circle. Kenaikan investasi akan mendorong peningkatan lapangan kerja sehingga pendapatan meningkat, diikuti peningkatan konsumsi atau belanja. Peningkatan konsumsi mendorong peningkatan permintaan atas barang dan jasa, tambahan kapasitas dan tambahan produksi sehingga kembali mendorong investasi. D. Konklusi. Dalam rangka melakukan mitigasi perekonomian Indonesia pasca Undang-Undang 11/2020, kerentanan perekonomian global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional, langkah mitigasi dampak krisis global, dan bauran kebijakan yang responsif dan antisipatif dibutuhkan untuk memitigasi dampak krisis global, maka Presiden perlu menetapkan Perpu 2/2022. 4. Romawi, keterangan pemerintah dan pokok permohonan formil pengajuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa terhadap dalil-dalil para pemohon dalam pokok permohonan formil pengujian Undang-Undang 6 2023 dalam perkara 40/PUU strip 2021 Romawi /2023 nomor 41/PUU strip
21 Romawi garis miring 2023, nomor 46 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023, dan nomor 50 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dapat pemerintah jelaskan sebagai berikut. Memperhatikan bahwa terhadap 4 permohonan pengujian formil tersebut, pemerintah akan memberikan keterangan berdasarkan pengelompokan permasalahan yang dikumpulkan para pemohon, yaitu 1. Mengenai Perpu 2/2002 yang telah memenuhi persetujuan DPR, dan 2. Pembentukan Undang-Undang 6/2023 sesuai prosedur pembentukan yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. A. Mengenai Perpu 2/2022 yang telah memenuhi persetujuan DPR, bahwa para pemohon telah mendalilkan Undang-Undang 6/2023 sebagai bentuk penetapan Perpu 2/2022 menjadi undang-undang disetujui oleh DPR di rapat paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023. Artinya, persetujuan Perpu 2/2022 dilakukan di luar masa sidang 3 Romawi tahun 2022 garis miring 2023 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2023 sampai tanggal 16 Februari 2023. Waktu masa sidang berikutnya untuk mengesahkan suatu perpu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil tersebut dapat perintah jelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa ketentuan pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, ayat 1, dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat setujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah harus dicabut. Kedua, bahwa pasal 52 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang P3 menyatakan di ayat 3-nya, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, dalam hal peraturan pemerintah pengganti undang-undang mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. 3. Bahwa terhadap perpu yang ditetapkan atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa, membutuhkan tindak lanjut adanya persetujuan atau penolakan terhadap keberlakuan perpu. Terhadap kewenangan menilai berlakunya perpu dengan menentukan persetujuan atau penolakan merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh DPR. DPR oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya diberikan kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan perpu. Dalam hal perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perpu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Sedangkan dalam hal perpu tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, perpu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku. Keempat, bahwa meskipun kebijakan dalam lampiran Undang-Undang 6/2023 pada awalnya ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dapat disampaikan bahwa dengan penetapan Perpu 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 melalui pembahasan sebagaimana layaknya pembentukan undang-undang, maka kebijakan dalam Undang-Undang 6 2023 telah mendapatkan persetujuan DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR memiliki kesamaan pandangan dengan pemerintah mengenai adanya kegentingan memaksa dan perlunya kebijakan serta tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi segenap masyarakat.
mengantisipasi terjadinya pengosongan hukum, dan mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik yang berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak terhadap kenaikan tingkat PHK dan krisis ekonomi dengan menetapkan Perpu 2022 menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023. Persetujuan DPR dimaksud menjadikan norma tersebut telah memenuhi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi keberlanjutan langkah-langkah pemerintah. Kelima, oleh karena itu pemerintah menyampaikan RUU tentang penetapan Perpu 2 tahun 2002 menjadi undang-undang kepada DPR melalui surat nomor R01-Pres-01-2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Bahwa pembahasan atas RUU yang disampaikan perintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang tidak melanggar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 52 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang P3. 6. Dilaksanakannya pembahasan RUU dalam masa persidangan yang berbeda, masa persidangan keempat, menunjukkan bahwa DPR sebagai lembaga wakil rakyat juga menyadari tindakan-tindakan untuk penyelamatan perekonomian nasional harus segera dan secara berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah. Untuk memberikan kepastian hukum, setelah mulai proses pembahasan sesuai tahapan pembentukan undang-undang, pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan keempat yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, DPR telah memberikan persetujuan pengesahan Perpu 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Bahwa dengan demikian, proses persetujuan DPR atas Perpu 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 8 2023 telah memenuhi formalitas pengesahan Perpu sesuai pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 52 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang P3. 7. Bahwa pemerintah berpendapat tidak ada larangan untuk penetapan, pembahasan, dan persetujuan Perpu dalam masa persidangan yang berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh pemerintah sepanjang DPR telah segera memberikan kepastian mengenai penilaian terhadap Perpu yang telah ditetapkan Presiden tersebut. Kedelapan, bahwa terhadap dari para pemohon mengenai waktu persetujuan Perpu pada rapat paripurna ke-19 masa persidangan keempat yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 dalam masa persidangan berbeda dengan saat pengajuan RUU oleh pemerintah bertentangan dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 terkait persidangan yang berikut dapat perintah sampaikan sebagai berikut. A. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. B. Ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 mengatur bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus diajukan, kami ulangi, harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 disebutkan, yang dimaksud dengan persidangan yang berikut adalah masa sidang pertama DPR setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan. C. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 di atas beserta penjelasannya, ketentuan mengenai dalam persidangan berikut adalah ketentuan mengenai pengajuan Perpu
ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pasal 52 Undang-Undang P3 tidak mengatur mengenai masa persidangan pembahasan, di mana pasal 52 Undang-Undang P3 hanya mengatur mengenai persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perpu oleh DPR. Dalam kurung pasal 52 ayat 3 Undang-Undang P3, dan dalam hal Perpu mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, maka Perpu tersebut ditetapkan menjadi undang-undang. Pasal 52 ayat 4 Undang-Undang P3. D. Adapun konteks persetujuan Perpu dalam masa sidang berikut dapat merujuk pada pendapat salah seorang hakim konstitusi, Prof. Mahfud MD, sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 yang intinya menyatakan bahwa dapat terjadi saat Perpu dibuat oleh Presiden, tetapi secara politik atau hal tertentu yang menyebabkan DPR tidak dapat bersidang untuk membahas Perpu tersebut. Lebih lanjut terkait dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengharuskan DPR RI menyetujui pada persidangan berikutnya, pada dasarnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu dalam perkara nomor 138/PUU/7 yang tidak akan kami bacakan. Izin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, berdasarkan yang di atas bahwa praktek kenegaraan dalam penetapan Perpu dapat mengacu pada proses penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana penetapan Perpu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya atau masa sidang terdekat. 9. Bahwa respon DPR yang secara cepat dalam proses pembahasan dan persetujuan Perpu 2 tahun 2022 menjadi Undang-Undang 6 tahun 2023 merupakan wujud kesamaan pandangan wakil rakyat atas kondisi kegentingan memaksa yang harus diambil pemerintah dan untuk memberikan kepastian keberlanjutan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam Perpu 2 tahun 2022. B. Pembentukan Undang-Undang 6 2023 telah sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang P3 serta syarat-syarat sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7-2009 paragraf 3.10. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang berbahagia, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang pada umumnya, meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan, atau penetapan dan pengundangan. Namun terhadap RUU mengenai penetapan terhadap beberapa pengecualian, yaitu A. RUU penetapan Perpu pada program legislasi nasional atau prolegnas dimuat dalam daftar kumulatif terbuka pasal 23 Undang-Undang P3. Dan B. Pada tahap penyusunan RUU penetapan Perpu tidak dipersyaratkan naskah akademik. Vide pasal 43 ayat 4 Undang-Undang P3. Kedua, penyusunan Undang-Undang 6 2023 yang merupakan Undang-Undang penetapan Perpu 2 tahun 2022 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang P3 sesuai dengan kronologis bagaimana berikut. Vide bukti PK 15 A tanggal 4 Januari 2023. Pengajuan RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022 untuk masuk dalam daftar kumulatif terbuka melalui surat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor PH.2.1/M.Econ-01/2023. B. 4 Januari 2003, pembentukan PAK RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022. Menko Perekonomian menetapkan panitia antar kementerian dan antar non-kementerian penyusunan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Selanjutnya kami sebut tim PAK RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022. C. Tanggal 4 Januari 2023, permohonan pengharmonisasian terhadap RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022. Menko Perekonomian melalui surat nomor PH.2.1/M.Econ-01/2023 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Tanggal 5 Januari 2023, penyampaian RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022 hasil harmonisasi. PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Menko Perekonomian melalui surat nomor PPE.PP.03.01/37. E. 9 Januari 2023, penunjukan Wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU penetapan Perpu 2/2022 di Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri Sekretaris Negara melalui surat nomor B-2/MD-1-HK.00/02/2023 kepada Menko Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agama, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. F. Tanggal 9 Januari 2023, penyampaian RUU penetapan Perpu 2 tahun 2002 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor R-01/Pres/01/2023 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. G. Tanggal 27 Maret 2023, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap RUU penetapan Perpu 2 tahun 2022. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui surat nomor B-4153-LG-02/3/2003 kepada Presiden Republik Indonesia. Dan H. Tanggal 31 Maret 2023, pengesahan oleh Presiden dan penggunaan oleh Menteri Sekretaris Negara melalui Undang-Undang Nomor 6, saya ulangi, oleh Menteri Sekretaris Negara terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi undang-undang. 3. Bahwa terkait pembahasan RUU mengenai penetapan Perpu 2 Tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-Undang P3. 4. Bahwa mengenai makna ihwal kegentingan memaksa dapat dilihat dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar rujukan hukum, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU/3 tanggal 7 Juli 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU/7 Romawi/2009. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003
tanggal 7 Juli 2005 memberikan kesimpulan bahwa hal ihwal kekinian maksa tidak harus dilaksanakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tindakan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang, melainkan kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya dan kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. 5. Bahwa ihwal kekinian yang memaksa juga terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138/PUU strip 7 Romawi /2009 yang memberikan tafsir terhadap keadaan yang maksa dengan mensyaratkan beberapa hal tertentu, yaitu 1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. 2. Undang-undang yang diputuskan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. 3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 6. Bahwa rampiran Undang-Undang 6/2023 terkait dengan Perpu 2 tahun 2022 telah memenuhi syarat ihwal kegentingan yang memaksa. Merujuk pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 003/PUU strip 3 Romawi /2005 tanggal 7 Juli 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU strip 7 Romawi /2009 yang harus memenuhi syarat 3 hal sebagai berikut. 1. Adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. A. Bahwa kondisi mendesak ditimbulkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU strip 18 Romawi /2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan, dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen, serta memerintahkan pemerintah untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020. B. Bahwa kondisi tersebut jika segera dipenuhi, maka Undang-Undang 11 tahun 2020 akan menjadi inkonstitusional permanen, sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan Undang-Undang 11 2020 dan berhentinya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap perekonomian nasional. C. Terhadap dari para pemohon yang menyatakan bahwa kondisi saat Perpu 2 2022 ditetapkan tidak memenuhi kegentingan maksa, perlu pemerintah tanggapi bahwa pemerintah bersama lembaga terkait
telah melakukan asesmen dan melakukan forward-looking kondisi perekonomian dalam menentukan perlunya diterbitkan Perpu untuk kemudian ditetapkan menjadi undang-undang. Bahwa dengan adanya pilihan tersebut, kondisi kegentingan memaksa sebagai dasar pertimbangan terbitnya Perpu 2 tahun 2022 bukan semata-mata merupakan pendapat subjektif Presiden. Bahwa adanya kondisi kegentingan memaksa tersebut ternilai secara objektif oleh DPR melalui proses pengesahan Perpu 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang 6 tahun 2003, sehingga tidak sepatutnya lagi para pemohon mempermasalahkan adanya unsur kegentingan memaksa dalam penerbitan Perpu 2 tahun 2022. D. Bahwa Perpu 2 tahun 2022 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember tahun 2022 telah memenuhi syarat adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat. Hal tersebut terlihat dalam konsideran menimbang Perpu 2 2022 terdapat pada 7 parameter kegentingan yang memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perpu 2 tahun 2022, yaitu 1. Bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, saya ulangi, bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. 2. Bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional. 3. Bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. 4. Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional termasuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai undang-undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan. 5. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus. 6. Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU strip 18 Romawi /2020 perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. 7. Bahwa dinamika global disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia
dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 2. Syarat adanya undang-undang dalam kurung Undang-Undang 11 2020 tidak memadai. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 /PUU strip 18 Romawi /2020 berdampak terhadap Undang-Undang 11 2020 sebagai undang-undang yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan, terobosan dan kepastian hukum untuk melakukan simplifikasi berbagai regulasi. Salah satu upayanya yaitu dengan metode omnibus dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitu juga Perpu 2 2022 telah melakukan sinkronisasi dan perbaikan atas kesalahan kutipan dalam merujuk pasal sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU strip 18 Romawi tahun 2020. 3. Syarat kekosongan hukum. Garis miring undang-undang tidak memadai, tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU strip 18 Romawi /2020 telah memberikan batas waktu perbaikan Undang-Undang 11/2020 paling lama 2 tahun sejak diucapkan. Namun akibat terjadi krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia sehingga perlu bauran kebijakan yang antisipatif dan perlu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang 11 2020, maka perbaikan Undang-Undang 11 2020 tidak dapat dilakukan secara biasa. Dalam hal perbaikan Undang-Undang 11 2020 dilakukan dengan membuat undang-undang secara biasa, as usual, maka momentum antisipasi atas dampak krisis global dan kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 akan dapat hilang, sehingga upaya pemerintah untuk melakukan kebijakan strategis akan terhambat. Hal ini akan dapat membawa Indonesia ke dalam situasi krisis yang akan berdampak terjadinya penurunan perekonomian, penurunan investasi, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, terjadinya PHK yang akibat selanjutnya akan dapat berdampak kepada masalah sosial dan politik. Kejadian krisis perekonomian pada tahun 1997 dan tahun 1998 hendaknya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk melakukan tindakan antisipatif atas berbagai situasi yang berpengaruh secara signifikan kepada perekonomian, sosial, politik, dan keamanan. 7. Bahwa salah satu substansi yang menjadi pokok putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Pada prinsipnya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91, pemerintah berupaya maksimal untuk melaksanakan putusan tersebut. Salah duanya adalah dengan membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja melalui keputusan Presiden nomor 10 tahun 2001 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan keputusan Presiden nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Kepres Satgas Undang-Undang Cipta Kerja. Tugas Satgas Undang-Undang Cipta Kerja ini memuat menurut pasal 4 Kepres Satgas Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai tugas
untuk melaksanakan dan merumuskan sosialisasi atas Undang-Undang 11 2020 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 adalah terkait dengan pelaksanaan partisipasi masyarakat yang bermakna, meaningful participation. Sejak dibentuk, Satgas Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan penyerapan, masukan, kritik, saran, serta usulan dari publik dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jumlah konsultasi publik yang telah dilakukan sebanyak 696 kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 57 kegiatan yang dilaksanakan di beberapa tempat atau kota dan kabupaten antara lain Jakarta, Bekasi, Bandung, Surakarta, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, Bali, Manado, Balikpapan, Yogyakarta, Palembang, dan Semarang. Selanjutnya dilakukan oleh kementerian lembaga terkait sebanyak 639 kegiatan yang melibatkan 25 dalam rangka melaksanakan partisipasi masyarakat yang bermakna. Rinciannya ada di layar, kami tidak akan bacakan, izin majelis. Berdasarkan di atas, oleh karena dalam pembentukan Perpu 2/2022 telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 1 ayat 4, pasal 5, pasal 7 ayat 1, huruf C, pasal 11, dan pasal 52 Undang-Undang P3, dan telah memenuhi parameter 3 syarat kegentingan yang memaksa sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tanggal 8 Februari 2010 pada paragraf 3.5, 3.8, 3 sampai dengan 3.13. Maka menurut pemerintah dari paragraf tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar, sehingga ada tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan formil para pemohon. 5 Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan seperti di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. Dalam pokok permohonan, 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak permohonan pengujian formil para pemohon dalam perkara nomor 40/PUU strip 2021 Romawi /2023, nomor 41/PUU strip 21 Romawi tahun 2023, nomor 46/PUU strip 21 Romawi /2023, dan nomor 50/PUU strip 2021 Romawi /2023 untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Niet offenkelijk verhaald. 4. Menyatakan Undang-Undang 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Izin Majelis Hakim yang mulia, demikian keterangan ini atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa pemerintah, Menko Perekonomian, Menko Politik Hukum dan Keamanan, kemudian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, dan Menteri Ketenagakerjaan ditandatangani. Demikian, majelis yang mulia, mohon maaf sekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dirjen. Silakan kembali ke tempat duduk. Itu keterangan pemerintah terkait dengan permohonan ini. Selanjutnya akan ada respon pendalaman dari Majelis Hakim Konstitusi, dimulai dari pertama Prof. Eni Nurbaningsih, kemudian ada yang lain, Pak Wahid, Pak Manan, tidak, Pak Daniel. Oke, silakan dulu diawali dari Prof. Eni Nurbaningsih. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Majelis. Terima kasih keterangan pemerintah Pak Dirjen dan tim yang mewakili kuasa Presiden. Saya mulai urut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi ya. Begini Pak, ini memang permohonan yang sekarang ini sedang kita periksa ini ada 4 permohonan. Sebetulnya Mahkamah masih menerima cukup banyak permohonan berkaitan dengan pengujian Undang-Undang 6 2023 ini. Ya. Berkaitan dengan permohonan ini ada beberapa hal tadi yang saya mohon nanti Pak Dirjen dengan tim itu mohon nanti bisa ada pendalaman termasuk ada keterangan yang bisa ditambahkan ya. Yaitu pertama yaitu tadi berkali-kali Pak Dirjen menyampaikan bahwa ini adalah perbaikan dari Undang-Undang 11 tahun 2020. Mohon nanti bisa diberikan semacam daftar mungkin seperti list ya Pak ya, dibuat tabel begitu. Apa saja sebetulnya yang merupakan perbaikan atas Undang-Undang 11 2020 kemudian sekarang menjadi Undang-Undang 6 2023 yang berdasarkan dari Perpu itu. Itu mohon nanti bisa diuraikan lebih lanjut ya, apa saja yang telah diperbaiki di situ. Kemudian berikutnya ada hal yang agak menurut saya ini perlu ada penambahan uraian ya. Karena di dalam halaman 41 tadi juga sempat disampaikan bahwa berkaitan dengan penetapan Perpu tersebut ya, itu melalui sebuah pembahasan selayaknya atau layaknya pembentukan undang-undang. Ya begitu. Ada layaknya pembentukan undang-undang. Sementara Pak Dirjen berkali-kali menyampaikan bahwa pembentukan ini adalah Perpu ini karena ada kondisi kegentingan yang memaksa. Ini mohon nanti bisa ada penjelasan lebih lanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan layaknya pembentukan undang-undang. Apakah memang prosesnya sebagaimana pembentukan undang-undang dalam keadaan normal, begitu ya. Itu perlu tambahan. Kemudian yang berikutnya lagi, sebagai dasar yang menguatkan, tadi sudah disebutkan beberapa syarat dari putusan MK nomor 138, tetapi di sini kemudian dikutip dan ditebalkan, ya ada boldnya bahkan di sini. Kenapa ini diterbitkan? Itu adalah dalam rangka selain memberikan kepastian hukum, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan. Mohon diuraikan kekosongan seperti apa yang dimaksudkan di situ. Kemudian mencegah dampak krisis ekonomi global dan kondisi geopolitik. Ya, yang kemudian ini berpotensi menimbulkan inflasi yang tinggi. Mohon ada uraian yang lengkap soal ini, sehingga kita semua memiliki gambaran yang terang, seperti apa sesungguhnya kondisi krisis ekonomi global yang dimaksud, sampai kemudian timbul inflasi yang tinggi, ya, sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, termasuk kemudian kenaikan tingkat PHK. Ini perlu karena sudah di-bold juga di sini, ya, artinya sesuatu yang memang perlu perhatian. Lah, cuma perhatian ini tidak ada uraian lebih lanjutnya. Ya, mohon nanti ada uraian dengan bukti-bukti yang mendukung soal itu, ya Pak ya. Yang berikutnya adalah karena saya tidak tahu apakah ini ada kaitan layaknya pembentukan undang-undang. Sementara kalau dikaitkan dengan pasal 52 ayat 1, ini kan pembahasan Perpu pada persidangan berikutnya.
Lah apa kemudian makna dari persidangan berikutnya ini yang digunakan pada saat pembahasan bersama dengan DPR layaknya undang-undang tadi? Apakah kemudian ada penyimpangan terhadap pasal 52 ayat 1 Undang-Undang P3 itu? Karena ini juga bagian yang didalilkan oleh pemohon. Dan kebetulan di dalam halaman 42 ini dibul juga oleh pemerintah begitu. Artinya kalau bul itu kan memohonkan perhatian di situ. Lah ini mohon perhatiannya juga untuk diuraikan lebih mendalam lagi ya. Bagaimana pemaknaan persidangan berikutnya ini yang sesungguhnya dalam undang-undang sudah jelas yaitu masa sidang pertama, tetapi kemudian itu berbeda. Ya, apa kemudian alasannya menguatkan soal itu ya. Itu mohon nanti bisa ditambahkan. Dan yang terakhir ini Pak, ini kan saya lihat di sini ada upaya untuk melakukan partisipasi publik ya yang bermakna itu. Dilakukan 696 kegiatan. Apakah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan itu kegiatan sosialisasi Undang-Undang 11 2020 atau berkaitan dengan draft Perpu? Nah, ini karena di sini tidak begitu jelas walaupun sudah dibul juga di sini. Tolong nanti bisa dijelaskan ya, ini kegiatan ini apakah dalam kaitan dengan undang-undang yang telah dinyatakan dalam putusan MK itu adalah secara bersyarat ya, inkonstitusional secara bersyarat di situ. Ini tolong nanti bisa ditegas kembali ya, apakah kegiatan-kegiatan partisipasi publik itu dalam kaitan dengan undang-undang tersebut atau dengan draft Perpu. Kemudian bagaimana kegiatan itu tanggapan dari publiknya atau masyarakat yang dimintakan pendapatnya, dan kemudian bagaimana feedbacknya dari pemerintah untuk soal itu ya. Mohon untuk diberikan tambahan soal-soal itu. Demikian dari saya Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni Nurbaningsih. Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmik. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi. Terima kasih juga untuk pemerintah yang telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada hari ini. Ada beberapa catatan terkait yang mungkin nanti mohon keterangan tambahan nanti setelah persidangan ini. Yang pertama, kalau saya coba membandingkan Undang-Undang 10 2004 yang sudah dicabut diganti dengan Undang-Undang 12 2011 yang juga sudah 2 kali mengalami perubahan. Sebenarnya di Undang-Undang 10 2004 itu ada penegasan terhadap mana sidang berikutnya. Tapi dalam keterangan pemerintah ini nampaknya ada penafsiran baru. Ya. Semangat dalam keterangan ini ada penafsiran baru. Karena di dalam pasal 22 ayat 2 itu dinyatakan peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Tapi dalam uraian ini nampak ada penafsiran baru. Nah, ini yang menurut saya nanti coba diberikan keterangannya ini supaya tidak menimbulkan multitafsir. Karena sebenarnya kalau dalam hal penetapan Perpu sejak kemerdekaan sampai sekarang ini sudah 200 lebih Perpu. Dan Perpu yang ada memang dari sejumlah Perpu itu menurut saya Perpu 2 2022 ini punya karakteristik tersendiri. Kenapa? Karena ada relevansi dengan putusan MK nomor 91. Hakikat putusan MK itu adalah berkaitan dengan eksistensi pengujian formil. Jadi secara material, secara substansi MK belum sama sekali untuk menanggapi terkait materi. Tapi dalam keterangan pemerintah ini lebih banyak dielaborasi terkait dengan kondisi global sebagaimana yang tadi disampaikan Yang Mulia Prof. Eni. Padahal ada substansi yang menurut kami coba bisa dielaborasi lebih jauh terkait dengan eksistensi Undang-Undang 11 itu
yang sebenarnya dalam putusan MK semangatnya adalah terkait dengan pengujian formil. Nah ini saya lihat belum terjawab dalam keterangan ini, karena itu mohon supaya bisa diberikan keterangan tambahan terkait ini. Saya menyadari bahwa sebenarnya kalau pembahasan di DPR ini sudah menjadi otoritas DPR. Nanti kita menunggu keterangan dari DPR karena ini ada hubungannya, ada relevansinya. Karena subjektivitas presiden itu yang tadi juga diangkat oleh pemerintah sebagaimana dalam putusan MK 138 bahwa objektivitasnya ada pada DPR. Nah, karena itu menurut saya nanti juga kita mendengar dari DPR terkait dengan hal ini. Karena bisa saja mungkin ini pandangan sepihak dari pemerintah, tetapi nanti kita lihat dari DPR. Hanya memang dalam praktek biasanya persetujuan terhadap sebuah perpu oleh DPR itu sangat tergantung pada konfigurasi sejauh mana dukungan DPR terhadap pemerintah sebenarnya itu. Ada dua anomali sebenarnya, itu Perpu nomor 4 2008 dan Perpu nomor 4 2009 yang juga dalam keterangan ini tadi disampaikan. Kalau Perpu nomor 4 2009 itu pembahasannya memang kalau tadi diberikan contoh cukup lama, tapi sebenarnya kalau Perpu 4 2008 itu baru disetujui DPR itu tahun 2010, lebih lama lagi. Nah, karena itu nanti juga kami akan coba mendengar keterangan DPR karena ini menjadi domain kewenangan DPR. Dan yang terakhir saya lihat gini, ini keterangan pemerintah ini menurut saya ini penting juga untuk dicermati untuk ke depan saya kira. Ini perlu dipertimbangkan adalah terkait dengan eksistensi Perpu itu ya. Karena ini nanti berkaitan dengan kewenangan Presiden dan DPR, terutama dalam kaitan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundangan, itu kalau kondisi objektif saat ini kesannya bahwa acuan pemerintah mengacu pada putusan MK 138 itu, tapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau Perpu itu materi muatannya sedikit sebenarnya bisa dipahami. Tapi kalau materi muatannya sampai ratusan, saya kira ini agak sulit kalau kemudian persetujuan menjadi undang-undang, lalu kemudian dia akhirnya berlaku secara permanen. Nah ini mungkin ini hanya catatan ke depan saja, karena kalau ini sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan ke depan, memang ini perlu dipikirkan kembali. Kalau di Korea Selatan misalnya, kalau Perpu itu dia hanya berlaku masa keadaan darurat, artinya bersifat terbatas. Sehingga ketika situasi kembali normal, maka undang-undang yang lama itu kembali berlaku. Nah ini ada kekhasan Indonesia menurut saya mungkin ke depan perlu dipikirkan, tentu tidak hanya Presiden dan DPR, tapi ini mungkin juga kewenangan MPR nanti. Baik, terima kasih Yang Mulia, saya kembalikan pada Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel. Berikutnya Yang Mulia Prof. Guntur. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Sidang, Saudara dari mewakili Presiden dari pemerintah, ya Pak Dirjen. Terima kasih atas penjelasannya. Namun ada satu hal yang ingin saya underline kaitannya dengan pasal ya frasa persidangan yang berikut. Kalau saya tadi menyimak dan mendengar dan membaca penjelasan dari pemerintah dengan menggunakan rujukan dari salah satu hakim konstitusi yang notabene-nya adalah concurring, ya terus itu adalah Prof. Mahfud. Nah, apakah itu, ya menurut hemat saya kelihatannya nggak relevan. Karena apa? Apa yang disampaikan concurring itu pertama, status concurringnya. Kemudian yang kedua, isinya itu yang tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa saya tidak membacakan, mungkin maksudnya dianggap dibacakan ya.
Maksudnya begitu. Itu isinya itu saya baca-baca baik-baik, itu isinya bahwa mahkamah memiliki kewenangan untuk menguji Perpu. Padahal tadi ini saya lihat ditempatkan sebagai untuk memberikan justifikasi kaitannya dengan persidangan yang berikut. Nah, oleh karena itu, ya apakah mau dijawab sekarang atau nanti dipikirkan kembali ya terkait dengan hal tersebut, ya apakah memang itu relevan? Kalau memang relevan ya ada. Tapi kalau tidak relevan mungkin bisa ada semacam nanti penjelasan tambahan ya yang bisa diberikan. Nah, dalam kaitan ini juga Pak Dirjen dan seluruh yang mewakili Presiden perlu bagaimana menurut saya ingin bertanya kepada pemerintah maupun Presiden. Pasal 22 ayat 2 itu terkaitannya dengan harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, itu kan diatur dalam Undang-Undang P3. Itu pasal 52, ini sudah disebutkan ayat 1. Nah, di situ kan yang dimaksud dengan persidangan berikut dalam penjelasannya, itu disebutkan adalah masa sidang pertama DPR. Kan begitu. Nah, kalau saya lihat tadi dari Pak Dirjen, tidak dapat ditafsirkan secara rigid. Wah, ini saya tidak ngerti nih maksudnya apa nih. Ya, padahal ini ketentuan konstitusi, ya harus rigid, kan begitu. Kalau menurut saya sih begitu, mestinya rigid. Nah, tapi kalau mengatakan itu tidak dapat ditafsirkan rigid, ya nanti berpulang dari para yang mulia, kan gitu. Namun, soalnya di sini adalah apakah saudara sudah membaca baik-baik, menyimak dengan baik-baik pasal 52 ayat 1 itu, bahwa penjelasannya menyatakan bahwa itu masa sidang pertama, itu jelas ya. Tetapi pasal pokoknya, pasalnya bukan penjelasannya, itu kan menyatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Nah, pertanyaan saya adalah adresat dari pasal ini ditujukan ke siapa itu harus diajukan itu? Yang harus mengajukan itu siapa? Maksudnya itu. Apakah di sini yang harus mengajukan ini adalah pemerintah atau presiden atau DPR ke DPR? Nah, ini mungkin perlu dipahami dengan baik-baik. Karena di situ jelas disebutkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu harus ya diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Nah, ini siapa nih yang harus mengajukan ke DPR itu? Nah, ini perlu penjelasan dari pemerintah, karena ini kalau seperti yang disampaikan sekarang ini saya juga ikut bingung juga ya. Nah, kalau mungkin ada penjelasan, nah itu maksudnya apa itu ya. Nah, itu perlu dijelaskan secara ini, karena saya bingung dengan penjelasan tadi dan maupun yang tertulis. Nah, sehingga ya kalau memang ada nanti di penjelasan tambahan, ya saya persilakan. Tapi kalau mau tetap itu ya membuat tambah bingung. Jadi saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan dalam kaitan ini. Saya terima kasih, kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Berikutnya Yang Mulia Pak Dr. Wahidudin Adams. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang Prof. Saldi. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Hakim sebelumnya, mengenai hal-hal yang nanti perlu dilengkapi untuk keterangan yang disampaikan oleh Presiden waktu hari ini. Cuma ada satu tambahan, tadi saya pikir saya tidak menambahkan, tapi ada satu hal yang cukup mengganggu di halaman 45 itu ya.
di sini menyimpulkan satu jawaban dalil ya. Berdasarkan uraian di atas bahwa praktek kenegaraan dalam penetapan Perpu dapat mengacu pada proses penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana penetapan Perpu dimaksud tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya atau masa sidang terdekat. Nah, ini begini, penetapan pengesahan Perpu, penetapan Perpu menjadi undang-undang yang tahun 2009 itu pedomannya bukan Undang-Undang 12 2011. Adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya, Undang-Undang 10 tahun 2004. Jadi nggak bisa langsung begitu saja ya. Karena mengenai sidang berikutnya itu di Undang-Undang 10 2004 itu disebutkan begini, yang dimaksud dengan persidangan berikut adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses. Nah, begitu bunyinya. Jadi bunyi penjelasan yang 52 dengan di Undang-Undang 12 2011 tidak sama. Nah, sementara dijadikan dalil yang sama. Jadi pada waktu 2009 itu pedomannya Undang-Undang 10 2004 bukan Undang-Undang 12 2011. Nah, penjelasan masa sidang berikut itu disebutkan di pasal 25 ayat 1 itu adalah hanya diantarai oleh satu masa reses, tidak persis sama, tapi begitu ininya. Jadi supaya korek ya, nanti teman-teman staf di belakang ya, Direktorat Litigasi terutama di perundang-undangan, karena saya dari sana ya, tolonglah ya dibantu dicermati hal-hal yang seperti begitu. Mungkin tidak sempat dicermati, tapi harus korek betul ya, karena ini keterangan Presiden, keterangan pemerintah. Demikian Yang Mulia Ketua. Terima kasih Yang Mulia Pak Wahidudin Adams. Saya menambah satu ya. Tadi saya mau menanyakan yang ditanyakan Pak Wahid, tapi beliau sudah mengemukakan. Ini supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif ya, terkait dengan penetapan Perpu Ciptaker ini menjadi undang-undang. Tolong kami diberikan penjelasan juga oleh pemerintah soal pilihan mengeluarkan Perpu, padahal waktu yang disediakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi 91 itu masih ada sekitar 10 atau 11 bulan sebelum sampai batas waktu itu. Kira-kira kondisi apa sih sebetulnya yang dialami oleh pemerintah sehingga tidak menggunakan waktu yang diberi batasan oleh Mahkamah Konstitusi itu terlebih dahulu? Jadi apakah memang sudah ada perkiraan di pemerintah bahwa waktu 11 bulan yang tersisa itu tidak mungkin menyelesaikan undang-undang yang dulu dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu? Nah, itu belum ada penjelasan. Tolong kami diberi penjelasan yang lebih komprehensif terkait dengan terkait dengan mengubah dari pembentukan undang-undang biasa menjadi menjawabnya dengan Perpu. Itu satu. Yang kedua, tolong dijelaskan juga kepada kami kondisi apa yang terjadi sehingga Perpu Ciptaker itu tidak bisa disahkan pada masa sidang pertama setelah Perpu itu dikeluarkan. Nah, itu belum ada juga penjelasan. Karena titik krusial kami untuk menilai permohonan ini adalah soal waktu persidangan itu. Itu titik krusialnya. Dan itu yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Ini nanti juga akan kami minta kepada DPR terkait dengan ini. Jadi kalau kami sudah mengetahui, kami bisa melakukan penilaian secara komprehensif terhadap waktu pengesahan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang itu.
Nah itu yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Nah sekarang kalau ada penjelasan sementara silakan, tapi kalau misalnya mau dilakukan pembahasan ulang lalu dijawab dengan tertulis, disilakan juga. Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Sidang dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pertama kami ucapkan terima kasih Pak atas tanggapan dan permintaan pendalaman terhadap substansi yang menjadi pokok-pokok dalam jawaban kami terkait dengan persidangan ini. Nah, kami melihat memang Pak perlu juga ada bukti-bukti yang sifatnya lebih konkret, lebih kemudian juga bersifat kuantitatif barangkali. Terutama dari yang saya baca ataupun saya catat dari pendalaman yang diminta oleh Prof. Eni tadi, Hakim, yang minta juga bukti-bukti itu, dan juga hal lain. Serta juga tadi ada kaitan dengan bagaimana partisipasi bermakna itu, realitas dan sebagainya. Dan juga hal lain yang kami anggap juga perlu kami mendasarkan pada bukti-bukti dan kemudian daya dukung yang lebih konkret. Maka kami izin Ketua Majelis mungkin kami akan jawab nanti pada saat keterangan tambahan kami secara tertulis. Iya, nanti kalau itu perlu didengarkan kita minta dibacakan ulang nanti keterangan itu supaya didengar juga oleh yang lain. Terima kasih Pak Dirjen, mudah-mudahan di sidang berikutnya sudah bisa keterangan itu kami terima. Nah sebelum sidang ditutup, ini ada pengesahan bukti ya. Pemohon nomor 40 mengajukan bukti tambahan P123 sampai P127.2. Benar? Benar Yang Mulia. Sudah diverifikasi ya dan kita sahkan. Kemudian pemohon nomor 50 menyampaikan bukti tambahan P11. 50? Ya, betul Yang Mulia. Ya, sudah diverifikasi kita sahkan. Kemudian pemerintah atau Presiden menyampaikan bukti PK1 sampai dengan bukti PK15. Benar? Terima kasih sudah diverifikasi dan disahkan. Sidang berikut masih diagendakan untuk mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, kami mau tanyakan kepada pemohon 40, apa akan mengajukan ahli atau saksi? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli dan saksi. Berapa orang 40? Untuk ahli kami ajukan 2 orang, Yang Mulia. Saksi? Saksinya 2 orang. Saksi 2 orang. 41? Izin Yang Mulia, kami kuasa dari perkara nomor 41 garing PUU strip Datara 21 Romawi 2023 tidak mengajukan saksi, tapi ahli kami akan sampaikan 1 orang. 1 orang ahli ya. Terima kasih. 46. Izin Yang Mulia, dari perkara 46 akan mengajukan 2 ahli, tapi tidak mengajukan saksi, dan kami mohon untuk dapat dilakukan inzaga. Ya, demikian. Satu-satu dulu, yang ditanya dulu ya. Baik Yang Mulia. 50 mau mengajukan ahli? Iya Yang Mulia, kami dari 50 akan mengajukan saksi fakta 2 dan saksi ahli 2 orang Yang Mulia. Oke. Ya, jadi ini diingatkan ya nanti kepada para pemohon 40, 41, 46, 50 itu diingat juga bahwa ini waktunya terbatas untuk kami putuskan. Jadi misalnya kalau ahli nomor 40 sudah rasanya mewakili yang lain, mungkin bisa tidak menggunakan supaya kami bisa perkara ini diputus lebih cepat karena keterbatasan waktu. 1. Yang kedua, kalau sudah diterangkan oleh ahlinya, mungkin ahli yang diajukan oleh kelompok lain tidak menjelaskan hal yang sama, supaya nanti pengetahuannya menjadi komprehensif begitu ya. Jadi jangan sini menerangkan undang-undang P3 tentang itu, ini. Nah, nanti kan berulang, tidak terlalu banyak bermanfaat bagi kami dalam penyelesaian perkara ini. Nah itu. Lalu
karena sidang berikutnya itu kita tetap memberikan kesempatan kepada DPR. Kalau ada waktu, makanya untuk sidang berikut kita berikan kesempatan kepada pemohon nomor 40 untuk menyiapkan 2 orang ahli terlebih dahulu. Ya, jadi 2 orang ahli terlebih dahulu, nanti keterangan ahli dan CP-nya sudah diserahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, 2 hari sebelum sidang dijadwalkan. Sidang berikutnya ditunda pada hari Kamis 13 Juli 2023. Jadi Kamis 13 Juli 2023 pukul 11 WIB. Ya, sekalian ya, untuk ahli pemohon nomor 40, sidang berikutnya itu Kamis 13 Juli 2023 pukul 11 WIB. Kita akan mendengarkan keterangan DPR dan 2 orang ahli dari pemohon untuk perkara nomor 40. Oke? Sudah, jadi nanti CV dan keterangan tertulis serta kalau ahli itu dari instansi, ada surat dari instansinya, izin dari instansinya. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah menyampaikan keterangan, kepada pemohon 40, 41, 46, 50, dan sidang hari ini dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 40, 41, 46, dan 50. PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada Kamis 13 Juli 2023. Terima kasih, selamat siang.